Di sini saya akan menjelaskan perbedaan batang tradisional dengan batang yang berbasis IT. Di sini saya punya batang tradisional, dan di sini punya batang yang berbasis IT. Apa sih bedanya gitu kan? Jadi kayak ini tuh cuma fisik loh gitu, kayak ini tuh ada IT-nya loh. Jadi gimana sih? Nah, kita bisa lihat nih di sini ya, bentuk fisik ini alat itu lumayan berat, lumayan susah dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi kayak kurang fleksibel aja gitu, kayak kurang susah dibawa kemana-mana. Terus bisa dilihat di sini tuh hanya bisa untuk operasi di ruangan asli. Nah, sedangkan yang berbasis IT ini kita menyediakan batang kuesioner yang berbasis IT dengan bisa menggunakan bilangan bulat. Jadi ada negatifnya, ada positifnya. Nah, terus mudah dibawa kemana aja, tidak mudah rusak. Nah, kalau yang tradisional ini suatu saat bisa aja rusak kan, karena mungkin patah, hilang ataupun yang lainnya. Kalau yang berbasis IT ini lebih awet, lebih murah, cara pembuatannya juga lebih murah, gampang banget digunainya. Di sini saya akan menjelaskan aturan main batang kuesioner. Penjumlahan. Jika ada soal atau pertanyaan positif ditambah positif, maka akan selalu menghasilkan positif. Jika ada pertanyaan positif ditambah negatif, akan ada 3 jawaban. Akan ada kemungkinan 3 jawaban. Yang pertama positif. Jika bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif, akan menghasilkan 0 jika bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Akan menghasilkan negatif jika bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positif. Selanjutnya, jika menemukan soal negatif ditambah negatif, maka akan selalu menghasilkan negatif atau menghasilkan bilangan negatif. Nah, di sini ada not berlaku komutatif. Maksudnya, jika angka pertama itu negatif lalu ditambah dengan positif, maka peraturannya sama dengan yang tadi. Selanjutnya, aturan main batang kuesioner pengurangan. Untuk pengurangan, di sini kita mempunyai 4 aturan. Yang pertama, jika menemukan soal positif dikurang dengan positif akan menghasilkan 3 kemungkinan. Pertama, positif. Jika angka pertama atau angka ke-1 dalam operasi itu lebih besar daripada angka kedua, akan menghasilkan 0 jika angka ke-1 sama dengan angka kedua, akan menghasilkan negatif jika angka ke-1 kurang dari angka kedua. Lalu berikutnya, jika menemukan soal negatif dikurang dengan bilangan negatif, akan menghasilkan 3 kemungkinan pula. Akan menghasilkan positif jika angka ke-1 kurang dari angka kedua. Akan menghasilkan 0 jika angka ke-1 sama dengan angka kedua. Akan menghasilkan negatif jika angka ke-1 lebih besar dari angka kedua. Lalu yang ketiga, jika menemukan pertanyaan negatif dikurang dengan positif atau bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif, akan menghasilkan bilangan negatif. Lalu yang keempat, jika menemukan soal bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif, maka akan selalu bernilai positif. Kemudian, aturan main batang kuesioner perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, jika positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya akan selalu bilangan positif. Jika menemukan soal bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, di sini ada bersifat komutatif. Maksudnya, jika menemukan soal negatif dikali dengan positif, maka hasilnya akan negatif pula. Lalu pembagian. Misalkan menemukan soal positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan selalu positif. Yang kedua, jika positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan selalu bilangan negatif.
Lalu, jika menemukan soal bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka akan selalu menghasilkan bilangan negatif. Kemudian, jika menemukan soal bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka akan selalu menghasilkan bilangan positif. Sekarang kita ke penggunaan media pembelajarannya. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan. Kita ambil contoh 5 dijumlah dengan 3 sama dengan, dari definisi penjumlahan yaitu menggabungkan jumlah dua angka atau lebih sehingga menghasilkan angka yang baru. Berarti kita ambil batang berangka 5 dan batang berangka 3. Kita gabungkan. Lalu kita cari batang yang lain yang sebangun. Ternyata batang berangka 8. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Di sini saya akan menjelaskan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Sesuai peraturan bahwa pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Maka kita akan mengambil batang negatif 3 dengan batang negatif 4. Nah, sedangkan kan tadi 4 di sini adalah positif. Karena di depannya sudah ada kurang atau negatif, maka kita mengambil kesimpulan bahwa 4 ini akan menjadi negatif 4. Jadi di sini kita mencari panjang batang negatif yang sesuai dengan soal ini. Coba kita ambil batang negatif 5. Ternyata terlalu pendek. Kita ambil panjang batang negatif 7. Ternyata sesuai, berarti negatif 3 dikurang 4 sama dengan negatif 7. Yang ketiga ada operasi hitung perkalian. Definisi perkalian yaitu penjumlahan yang berulang sebanyak bilangan pengalinya. Kita ambil contoh 2 dikali 4 sama dengan, berarti kita ambil batang berangka 2 sebanyak 4 kali. Lalu kita ambil batang lain yang sama dari gabungan keempat batang yang berangka 2. Kita ambil angka 8. Ternyata sama. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini saya akan menjelaskan pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Sesuai peraturan bahwa pembagian adalah
membagi suatu bilangan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Dan pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan positif. Maka di sini saya mempunyai soal negatif 10 dibagi negatif 5. Berarti kita akan mengambil batang negatif 10. Yang kemudian kita akan mengambil batang negatif 5. Nah, kemudian kita akan mengambil batang negatif 5 lagi. Mengapa demikian? Karena negatif 10 dibagi dengan negatif 5, maka pembagi di sini adalah negatif 5. Jadi, negatif 10 dibagi dengan batang negatif 5. Dapat kita lihat, batang negatif 5 di sini ada dua batang, pertama dan kedua. Jadi, negatif 10 dibagi negatif 5 adalah 2.